Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya Ari Wisnu. Ya, di tempat yang sederhana ini dengan kualitas video yang seadanya, kualitas audio yang seadanya. Saya mencoba untuk bercerita langsung di hadapan kamera. Semoga cerita-cerita dari saya bisa menghibur dan menginspirasi Anda semua. Oke, kita mulai saja ceritanya. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah wiracarita yang sangat terkenal di seluruh dunia, khususnya dunia timur, di Asia, yaitu wiracarita Mahabharata. Seperti kita ketahui, Mahabharata ini merupakan salah satu dari dua wiracarita besar di India kuno yang ditulis dalam bahasa Sanskerta, yang kemudian cerita Mahabharata ini menyebar sampai ke Indonesia seiring dengan menyebarnya agama Hindu. Secara tradisional, kisah Mahabharata ini dipercaya digubah oleh Krishna Dipayana atau yang biasa dikenal dengan Vyasa. Vyasa ini merupakan salah satu kunci dalam Mahabharata karena beliau hidup sejaman dan juga merupakan pelaku dari kisah Mahabharata ini. Kemudian beliau menuliskannya. Peristiwa asli Mahabharata diperkirakan terjadi pada abad ke-9 sampai ke-8 sebelum Masehi. Jadi bisa dibayangkan kita sekarang berada di tahun 2021 Masehi. Kisah itu kira-kira sekitar 3000 tahun yang lalu. Cukup lama juga ya. Mahabharata sendiri menjadi sebuah wiracarita yang sangat panjang. Ditulis dengan 100.000 sloka, yang mana satu sloka itu terdiri dari 2 baris kalimat. Jadi bisa Anda bayangkan, jika cerita Mahabharata itu ditulis dalam kertas atau dalam buku, akan menjadi berapa jilidkah buku tersebut dan akan menghabiskan berapa literkah tinta yang dihabiskan untuk menuliskannya. Kisah Mahabharata diawali oleh kisah Sang Pururawa yang merupakan keturunan dari Chandra, yaitu Sang Dewa Bulan. Pururawa mempunyai cicit yang bernama Yayati. Yayati mempunyai 2 istri, yaitu Dewayani dan Sarmista. Dari kedua istrinya itu, Yayati mempunyai 5 orang putra, yang mana 2 orang diantaranya bernama Yadu dan Puru. Bukan Pururawa yang tadi ya, ini Puru yang beda lagi keturunannya. Dari Yadu ini menurunkan dinasti Yadawa, sedangkan dari Puru ini menurunkan dinasti Pururawa. Selanjutnya keturunan-keturunan mereka akan menjadi raja-raja yang masyhur di tanah India kuno. Cerita berlanjut dari keturunan dinasti Pururawa ini, yaitu keturunan Puru, lahirlah seorang kesatria bernama Duswanta, yang kemudian dia menikahi seorang wanita bernama Sakuntala. Sakuntala ini merupakan anak angkat dari Resi Kanwa. Jadi dulu juga pernah ada serialnya ya di TV swasta, mungkin Anda semua pernah nonton. Dari hasil pernikahan antara Duswanta dengan Sakuntala ini, kemudian lahirlah seorang kesatria bernama Bharata. Kemudian setelah dewasa, Bharata banyak sekali menaklukkan kerajaan-kerajaan di India kuno. Yang daerah taklukannya itu kemudian dia satukan di bawah kekuasaannya dan diberi nama Bharatawarsha, yang artinya wilayah kekuasaan Maharaja Bharata. Kemudian Bharata mempunyai putra bernama Hasti. Hasti ini mendirikan sebuah kerajaan yang diberi nama Hastinapura, dan nanti keturunannya menjadi raja-raja di kerajaan Hastinapura tersebut. Dari Hasti ini lalu lahirlah seorang raja bernama Kuru. Kuru ini menguasai wilayah yang sangat luas dan kemudian dia mensucikannya dan diberi nama Kurusetra. Selanjutnya keturunan Kuru ini dinamakan dinasti Kaurawa. Dari dinasti Kaurawa ini lahirlah seorang raja bernama Pratipa. Pratipa ini adalah nenek moyang dari Santanu, sedangkan Santanu adalah kakek dari Pandawa dan Kurawa. Jadi dari keturunan Santanu ini nanti lahirlah Pandawa dan Kurawa yang berkonflik dan kemudian berperang di lapangan Kurusetra nanti. Dinasti Kurawa ini mempunyai kerabat dekat yang bernama Yadawa, yaitu keturunan Yadu, karena mereka sama-sama keturunan dari Yayati. Nah, anggota dinasti Yadawa ini nanti sangat terkenal bernama Kresna. Jadi Kresna ini nanti akan membantu Pandawa dalam perang melawan Kurawa di
lapangan Kurukshetra nanti, yang mana Kresna akan menjadi kusir kereta perangnya Arjuna, dan kemudian nanti akan memberi nasihat kepada Arjuna yang juga tercantum dalam Bhagavad Gita. Oke, saya rasa cukupkan dulu pembahasannya untuk kali ini. Nanti akan saya lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Pun sapun tabepun rahayu.